Anda kembali lagi dalam webinar New Energy Conference, membedah urgensi energi baru terbarukan bersama CNBC Indonesia. Dan kita sudah tiba di penghujung acara, untuk itu kita akan langsung dengarkan closing statement dari Bapak Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI. Silakan Pak Sugeng. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian. Yang kami hormati saudara kami, Bapak Maman Abdurrahman, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Yang kami hormati Bapak Dadan Kusdiana, Dirjen Energi Baru Terbarukan Kementerian SDM Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Nika Widiawati, Direktur Utama PT Pertamina Persero. Yang kami hormati Bapak Darmo, Wakil Direktur Utama PT PLN. Yang kami hormati Bapak Edi Abdurrahman, Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit. Yang kami hormati semua pembicara lainnya dan moderator dan sudah barang tentu peserta yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Ketua Komisi 7 DPR RI menyangkut dan kami terlibat aktif dalam acara ini, yakni membahas berbagai aspek tentang energi baru terbarukan, yakni menyangkut urgensi RUU tentang energi baru terbarukan dalam kerangka pengelolaan energi nasional. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Indonesia yang tetap aktif dan berkomitmen tinggi dalam pembangunan berkelanjutan dalam pemenuhan target NDC. Demikian juga kami terima kasih dengan CNBC serta semua pihak yang telah mendukung terlaksananya pertemuan ini. Hal ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pentingnya pembangunan energi baru terbarukan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh UNDP dan University of Oxford pada 1,2 juta orang di 50 negara, 69% anak muda generasi Z di bawah umur 18 tahun percaya bahwa pemanasan global sudah menjadi emergency, sudah menjadi sesuatu yang harus dikerjakan segera, yang merupakan prioritas utama dalam tata kelola ke depan ini. Anak muda tersebut menjadi strong believer bahwa kita semua harus segera bertindak sebelum terlambat. Dan saat ini kita sudah berada pada posisi point of no return. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari lalu, Presiden Joe Biden juga menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Leaders Summit on Climate Change dalam memerangi perubahan iklim, di mana Presiden Jokowi menyampaikan 3 hal penting dari pemerintah Indonesia, yaitu pertama, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. Apalagi sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, Presiden mengatakan penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia. Kedua, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin untuk memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Ia menyebut Indonesia telah memutakhirkan kontribusi yang ditentukan secara nasional atau National Determined Contribution atau NDC untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim. Ketiga, Presiden Jokowi juga menyebut terkait kemitraan global yang beliau nilai harus diperkuat. Hal ini ia sebut untuk mencapai target persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya. Kesepahaman dan strategi perlu dibangun di dalam mencapai net zero emission dan menuju UNFCCC COP26 di Glasgow yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, kami semua memandang penting forum-forum semacam ini. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia hari-hari ini memerlukan keputusan politik yang pasti, mengingat beberapa hal menjadi catatan.
Seperti kita ketahui bersama bahwa energi fosil saat ini sudah menjadi masalah besar bagi kita semua. Selain dampaknya kepada perubahan iklim, Indonesia menghadapi tantangan luar biasa besarnya dari menurunnya proven reserve atau cadangan terbukti, baik cadangan minyak maupun juga gas kita. Cadangan terbukti minyak bumi Indonesia tinggal 2,5 miliar barrel saja, atau kurang lebih 0,1% dari cadangan dunia. Kita bandingkan misalnya seperti Malaysia yang masih ada 2,8 miliar barrel, Vietnam 4,4 miliar barrel. Dengan asumsi tidak ditemukannya cadangan minyak bumi yang baru atau giant reserve dan produksi per tahun sebesar 700 ribu barrel, maka diperkirakan hanya kurang lebih 9 tahun saja minyak bumi kita akan habis. Hal ini menjadi permasalahan bagi perekonomian Indonesia karena konsumsi penggunaan bahan bakar minyak atau BBM sudah 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan produksi minyak Indonesia pada hari-hari ini. Bayangkan saja impor BBM Indonesia selama 2020 yang dihantam oleh penurunan demand saja atau karena pandemi COVID-19 masih sebesar 97,8 juta barrel. Indonesia yang populasi penduduknya sekitar 260 juta membutuhkan konsumsi BBM 1, juta barrel per hari. Padahal kapasitas pengolahan minyak kilang Pertamina hanya sekitar 1,1 juta barrel per hari. Bapak Ibu sekalian, impor minyak ini sangat membebani neraca perdagangan Indonesia yang tidak seimbang dan menjadi masalah bagi perekonomian kita. Coba kita lihat negara Singapura yang tidak memiliki ladang minyak justru bisa menjadi negara pengekspor BBM terbesar ketiga di dunia. Oleh karena itu, kami mendorong pemanfaatan gas bumi sebagai era baru dalam masa transisi energi dan mendukung capaian target bauran energi pada tahun 2025 dan tahun 2050. Meskipun demikian, cadangan terbukti gas bumi tahun 2020 sebesar 4,3 triliun kubik feet atau kurang lebih 0,7% dari total cadangan gas bumi dunia. Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan gas baru, maka dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun cadangan gas bumi kita masih bisa kita manfaatkan. Sementara itu, di sektor batubara, khususnya beberapa negara besar telah berkomitmen untuk tidak mendanai proyek pembangkit listrik berbasis batubara. Hal ini terkait dengan komitmen negara-negara besar dalam memerangi perubahan iklim, mengingat sebagian besar emisi gas CO2 merupakan penyebab pemanasan global yang berasal dari pembangkit listrik berbasis batubara. Bapak Ibu yang saya hormati, energi bersih dan berkelanjutan harus menjadi senter dari pembangunan berketahanan iklim. Seluruh lapisan pemangku kepentingan harus melihat ini menjadi sebuah urgensi. Pemangku kepentingan seperti pelaku industri dapat memegang peranan penting dalam pembangunan ketahanan iklim. Paradigma ini mengatakan bahwa fossil fuel seperti batu bara dalam energi dan kelistrikan memang lebih murah dibandingkan dengan energi terbarukan. Pada kenyataannya, energi terbarukan bisa lebih murah daripada energi listrik berbasis fossil fuel. Jika kita melihat eksternalitas seperti emisi, polusi udara, dan sebagainya. Kajian dari International Renewable Energy Agency atau IRENA pada tahun 2019 menyoroti bahwa pembangkit listrik baru terbarukan sekarang semakin kompetitif dan bahkan melemahkan pembangkit listrik tenaga batubara yang ada. Rata-rata biayanya terus-menerus turun, sehingga cepat atau lambat energi terbarukan semacam ini akan mengganti posisi energi fosil. Bapak Ibu yang kami hormati, biaya listrik dari energi terbarukan terus turun tajam selama dekade terakhir, didorong oleh peningkatan teknologi, skala ekonomi, rantai pasokan yang semakin kompetitif, dan pengalaman pengembang yang terus berkembang. Sejak tahun 2010, tenaga surya misalnya telah menunjukkan penurunan biaya paling tajam sebesar 82%. Diikuti oleh tenaga surya terkonsentrasi atau CSP sebesar 47%.
angin darat sebesar 39% dan angin lepas pantai sebesar 29%. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya para pelaku industri juga sudah mengarah ke penggunaan energi bersih dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan berketahanan iklim. Di level global ada RE100 atau RE100, sebuah inisiatif energi terbarukan perusahaan global seperti Google, H&M, Zara, Coca-Cola, dan ratusan multinasional corporation lainnya yang berkomitmen pada penggunaan 100% energi bersih dan terbarukan dalam kegiatan usahanya. Bapak Ibu yang terhormat, transisi energi dan ketahanan energi untuk pembangunan berketahanan iklim harus direncanakan dengan baik agar pemanfaatan energi kita dapat maksimal dengan dampak terhadap lingkungan hidup yang minimal dan dengan biaya atau harga berbagai instrumen kebijakan termasuk di dalamnya mendorong energi baru dan terbarukan yang bersih dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan prioritas Komisi 7 yang sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 mendukung pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia, di mana kami menginisiasi penyusunan rancangan undang-undang energi baru terbarukan, dan inisiatif ini sejalan dengan komitmen pemerintah pada Paris Agreement yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 sebagai upaya penurunan emisi yang mengarah pada pemanasan global. Komitmen tersebut tertuang dalam National Determined Contribution Indonesia untuk pengurangan emisi sebesar 29% hingga tahun 2030 dengan pembiayaan sendiri. Sementara dengan kerjasama internasional mencapai 41%. Sampai dengan Mei tahun 2020, kapasitas pembangkit adalah kita di kelistrikan. Kita bicara tentang energi kelistrikan. Khusus untuk energi terbarukan, dengan masih lambatnya pengembangan proyek energi terbarukan berkembang serta masih rendahnya perannya pemanfaatan energi terbarukan sekitar hanya 9%, dan untuk bauran energi terbarukan pada sektor pembangkit listrik sekitar 12%, maka perlu adanya percepatan dalam pemanfaatan energi terbarukan dalam bauran energi nasional hingga target 23% pada tahun 2025 dapat tercapai. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa adanya political will dan keberpihakan, berjuta alasan akan disampaikan dalam menghambat percepatan dan optimalisasi pengembangan EBT di Indonesia. Apalagi dengan kondisi sekarang ini di mana pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan skenario target yang tertuang dalam Rancangan Umum Energi Nasional atau RUEN, maka menyebabkan percepatan implementasi EBT di Indonesia terus melambat. Saya pernah berdiskusi dengan 3 pemimpin daerah, khususnya di wilayah timur, yakni Gubernur NTT, Gubernur NTB, dan juga Gubernur Bali, yang mempunyai prakarsa untuk menciptakan ekosistem suplai kelistrikan provinsi tersebut untuk dapat menggunakan energi terbarukan dengan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan listrik berbasis fosil. Hal tersebut dapat sejalan dengan target pembangunan pariwisata yang ramah lingkungan. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka itu semua kami di Komisi 7 terus-menerus menghimpun masukan dalam penyusunan rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Komisi 7 telah menggelar berbagai diskusi publik dengan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan organisasi non-pemerintah, asosiasi yang terkait dengan EBT, industri, BUMN, dan akademisi, baik dari sudut pandang kelembagaan maupun investasi. Salah satu komponen yang mencuat dalam berbagai diskusi untuk input RUU EBT ini adalah kebutuhan enabling condition untuk sustainable finance, termasuk juga pemberian insentif fiskal dan non-fiskal kepada penyelenggara EBT. Hal itu juga sejalan dengan perbaikan tata kelola EBT yang dapat memberi rasa aman bagi investor dalam kepastian dan kemudahan berinvestasi dari berbagai risiko yang senantiasa dihadapi. Termasuk di dalamnya adalah penentuan tarif yang selama ini menjadi salah satu kendala bankability-nya sebuah proyek EBT di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah lesunya ekonomi global dan Indonesia sejak hantaman pandemi COVID-19, pemanfaatan gas pada dasarnya pada pasar domestik dan mendorong penerapan EBT merupakan salah satu
langkah-langkah konkret dalam mendorong kembali pertumbuhan ekonomi kita, khususnya mendukung pemulihan ekonomi nasional. Energi yang berkelanjutan merupakan senter dari pembangunan berketahanan iklim dan green economy, di mana hal tersebut sejalan dengan target Paris Agreement, di mana energi baru terbarukan terus-menerus kita kedepankan agar target-target pencapaian sebagaimana komitmen Indonesia dalam Paris Agreement tersebut untuk dapat tercapai. Pengembangan proyek EBT membuka peluang masuknya investasi khususnya dari sisi internasional berupa foreign direct investment. Menurut Bloomberg New Energy Finance, ada kurang lebih 13,3 triliun dolar sampai tahun 2050 untuk dapat mengembangkan energi baru terbarukan. Hal ini dapat memompa perekonomian sebuah negara. Menurut International Renewable Outlook tahun 2020, yakni dari IRENA, menggunakan energi bersih dapat meningkatkan keuntungan ekonomi hingga 8 kali lipat. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi beberapa hal yang menjadi penekanan kita semuanya bahwa kita sudah tidak lagi mundur. Energi baru terbarukan tidak lagi menjadi opsi tetapi menjadi sebuah keharusan. Akhir kata kami ingin menyampaikan bahwa pengelolaan energi yang berkelanjutan merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan ketahanan iklim di Indonesia, tetapi kita semua perlu mempertimbangkan semua aspek, khususnya nilai keekonomian yang akan terjadi. Ketahanan energi adalah center dan green economy, dari green economy dan pengelolaan energi bersih dan berkelanjutan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian perubahan paradigma pembangunan negara kita hanya dapat dipercepat atau diperbanyak jika adanya keberpihakan atau affirmative policy. Kita sudah mencapai titik point of no return dalam perubahan iklim, dan penggunaan energi baru dan terbarukan adalah solusi konkret untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Kami juga mengajak semua pihak, terutama pemangku kepentingan terkait baru energi terbarukan, bersama-sama untuk mendukung penyelesaian RUU Energi Baru Terbarukan sebagai bagian dari revolusi energi untuk pemenuhan bauran energi tahun 2025 kita. Kita harus dapat mencari terobosan-terobosan solusi dalam percepatan implementasi energi bersih dan berkelanjutan di Indonesia, sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal bagi bangsa dan negara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi bahwa energi baru terbarukan tidak lagi pilihan, tetapi adalah sebuah keharusan untuk kita dapat maju dan berkembang sebagai bangsa yang maju, berkeadilan dan berkemakmuran. Demikian hal yang kami sampaikan dalam penutupan ini. Kami ucapkan selamat sekali lagi, dan sudah barang tentu akan dilanjutkan dengan forum-forum diskusi lebih lanjut. Sekali lagi selamat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.